dan kita hidupkan. Alhamdulillah kipasnya hidup kembali. Jadi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, kipas yang tadinya macet dan sekarang bisa kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kipas angin dengan merek GMC ya, GMC. Jadi kendala kipas ini katanya tidak mau berputar. Setelah saya cek ternyata memang putarannya berat. Untuk memastikan dinamonya atau mesinnya masih bagus atau tidak, akan saya tes terlebih dahulu menggunakan multitester supaya memastikan ya masih bisa terselamatkan atau tidak. Kita coba. Nah, ini kayaknya hidup. Speed 2 hidup, speed 3 oke. Oke, artinya untuk mesinnya masih aman ya. Jadi kita akan bongkar saja untuk mempersingkat waktu. Kita singkat ya, kita skip. Nah, setelah saya bongkarnya, di sini kotor sekali. Untuk bagian asnya pun seret ya. Terlihat debu-debu sudah pada masuk pada dinamonya, pada lilitannya. Dan ini salah satu penyebab utama kipas angin kita macet, dan akhirnya jika kita paksa terus dia akan terbakar karena overheat ya. Jadi saran saya, jika Anda mempunyai kipas, rawatlah dengan cara membersihkannya rutin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Oke, di sini kita fokus ke asnya. Kita pastikan asnya tidak aus atau tidak lecet ya. Kita bersihkan. Anda bisa menggunakan pembersih lainnya, ataupun jika memang keraknya sangat tebal, Anda bisa menggunakan amplas yang halus. Di sini karena keraknya tidak begitu tebal, tapi dia sangat lengket, yang mengakibatkan tadi kipas angin tidak mau berputar ya. Saya putar menggunakan tangan pun sangat berat. Jadi cukup saya bersihkan menggunakan pembersih dan lap saja. Lalu untuk bagian bosingnya juga kita bersihkan. Nah, untuk bosing ini nanti kita coba cek masih layak atau tidak. Sementara akan coba kita bersihkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bosingnya pun tidak aus atau tidak lecet ya. Karena jika bosingnya itu sudah oblak atau aus, nah itu percuma jika kita hanya bersihkan. Itu wajib kita ganti ya. Kita bersihkan juga bagian belakangnya. Ya, intinya jika bosing atau asnya sudah aus atau sudah longgar, itu wajib kita ganti. Tapi jika belum, masih bisa kita gunakan. Di sini kita pastikan di sini tidak oblak atau tidak longgar. Untuk bagian bosing yang depan pun kita cek lagi. Oke, ini sama ya, masih bagus. Artinya tidak perlu kita ganti. Tinggal kita berikan sedikit minyak pada rumah bosingnya. Karena di sini ada spons yang menyimpan pelumas untuk cadangan pelumasan ya. Biasanya dia sudah kering atau sudah tercampur dengan debu ya. Jadi menyebabkan kipas anginnya atau asnya macet. Oke, sedikit saja cukup. Saatnya kita rakit kembali. Nah, untuk permasalahan kipas angin sebetulnya kalau kita tahu mudah ya. Ini hati-hati, jangan pernah kita membongkar lilitan jika memang tidak perlu ya. Mudah-mudahan ini bisa langsung hidup, karena memang terkadang jalur kapasitornya korosi. Nanti jika memang sudah kita pasang dan dia tidak mau hidup, mau tidak mau kita akan bongkar di bagian lilitannya. Kita fokus langsung ke kapasitor ya, ke lilitan kapasitor. Biasanya dia korosi. Karena kipas angin seperti ini dia tidak menggunakan tembaga, yang mengakibatkan jika overhead sedikit biasanya lilitan-lilitan yang disolder itu pada korosi. Sementara kita akan coba tes terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa langsung hidup ya. Tapi jika nanti memang tidak hidup, kita akan bongkar di bagian lilitannya. Oke, sudah kita berikan baut semua. Saatnya kita tes. Langsung aja kita colokin ya ke listrik. Kita hidupkan nomor 1 saja. Oke, kita coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hidup ya. Alhamdulillah kipasnya hidup tanpa mengganti apapun. Oke, nanti akan saya bersihkan dan saya rakit, dan kita lihat hasilnya tanpa biaya ya. Nah, ini dia sudah kita bersihkan, sudah saya pasangkan. Saatnya kita coba. Nah, kipas angin kembali normal, putarannya kencang ya.
Artinya Anda bisa memperbaiki sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya ke tukang servis jika permasalahan tadi kipas angin hanya berdengung. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.